Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Arijal Fahmi dengan nomor MPM 21220031, Prodi Pendidikan Sejarah UM Metro. Nah, kali ini saya akan membahas tentang petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartodadikusumono pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General Parlemen di Den Haag, negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jong. Petisi ini ditandatangani oleh Syahid Ismail atas I.J. Kasimo, Ko Kwat Tiong, GSSJ Ratulangi, dan Datuk Tamenggung. Nah, pada Juli 1936 Sutarjo merancang petisinya bermula secara tidak sengaja tatkala ia membaca konstitusi Belanda dalam buku himpunan undang-undang yang diterbitkan bekas anggota Dewan Hindia Belanda, yaitu Mr. William Anthony Engelbert, cetakan 1928. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi, Kerajaan Belanda mencakup wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Karakau. Menurut Sutarjo, Hindia Belanda memiliki tempat yang sejajar dengan negeri Belanda karena bersama dengan dua wanita lainnya membentuk Kerajaan Belanda. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakannya suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaan akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu 10 tahun untuk menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda yang akan tetap dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda sebagai negeri persemakmuran. Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan nasionalis ini mendapatkan reaksi baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda seperti Pranger Bot, Jeffebot, Batavia Nieuwsblad menuduh usul petisi sebuah suatu permainan yang berbahaya atau revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda seperti Vanderslap berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri, tetapi ada juga orang-orang dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi. Dengan mengirim surat kepada Sutarjo, pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintahan memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peran rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya dari pihak Indonesia, baik di dalam maupun di luar Volksraad. Reaksi tersebut usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap, dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti Surat Kabar atau Pemandangan Jajah Timur, Pelita Andalas, Pewarta Daily, Majalah Skore Katolik menyokong usul petisi. Oleh karena itu, usul petisi dengan cepat tersebar luas di kalangan rakyat, dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian Pemandangan, saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jong oleh Gubernur Jenderal Belanda. Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936. Pada tanggal 23 September 1936, selesai sidang perdebatan, diadakan pemungutan suara, di mana suara petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada tanggal 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten General, dan Menteri Koloni di negeri Belanda. Sementara menunggu keputusan
Indonesia berdiri sendiri. Rencana tersebut dibagi dalam 2 tahap masing-masing untuk 5 tahun. Atas usul tersebut, wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volrat menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia. Tetapi karena usul itu umat luas sekali, maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan States General. Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti Perhimpunan Indonesia atau PI, Rukun Pelajar Indonesia atau ROPI, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, Perkumpulan Katolik di Indonesia atau PPKI, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII atau PSI, dan sebagainya. Pada tanggal 30 Juni 1938, Gubernur Jenderal Sudirman secara sama-sama telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada Menteri Jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Red van Nederland Indi, Advisor for Indonesian, Direktur van Onderwijs and Ridering, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas. Juga mengingatkan ketidakpastian akan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang ini, maka tidak dapat disetujui keinginan untuk mengadakan konferensi untuk menyusun rencana